Aduh, pas Stephen Ibu Ani belum masuk. Mama Fasil. Halo? Halo Mbak Dian. Mama, ini kalau Pak Satria dengan Ibu Ani belum bisa masuk nih. Saya Ya, sebentar. satu Belum saja. muncul saya. Belum Iya, muncul di sini. belum Saya muncul. menunggu. Oh ya, oke oke. Oh ya, semua masuk. Selamat sore. Sore Pak Satria. Saya coba hubungi Ibu Ani dulu mungkin. Belum bukan. Ibu Ani belum. Ibu Ani tersesat kan? Iya, Ibu Ani masih muter-muter Pak. Mungkin jaringannya belum stabil. Ya, Belum muncul coba namanya. Coba telepon Ibu Ani. Oke. Ibu Ani belum masuk nih, Mbak Dian. Iya, Mama, saya sudah apa nih telepon Ya, angkat sudah. terus WA-nya juga centang. Sudah. Sepertinya sinyal. Oh ya. Iya. Sudah, sayang. Bentar lagi. Ya. Halo Ibu Ani. Halo Mama. Ya, sudah. Oke, silakan sayang. Sudah sampai di room, silakan sudah. Oke. Halo Ibu Dian. Maafkan aku, saya punya jaringan ini parah nih. Saya sudah bilang Kak, centang satu nah. Tadi pusing jaringan. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. Buat pening. Kita mulai sudah ya. Ibu Ani yang ini Oke. Jadi baik teman-teman, Bapak Ibu Guru, Pak Satria, selamat sore. Selamat sore. Kabar hari ini Sore. bagaimana ini nih? Luar biasa. Luar biasa Panas ya. Panas sekali. Panas sekali itu sudah. Mari juga kita Sekilas pakai piring plastik nih. Jadi kita punya ini, kita sepakat dulu, kita mau ambil kasus yang kita alami sendiri, atau yang pernah kita baca, atau yang pernah kita dengar dari teman.
baru kita tentukan paradigmanya, prinsipnya, tahapan. Saya mengikuti saja, mungkin Ibu Ani dengan Pak Satria punya kasus yang gong gitu, yang kita bisa, yang menarik untuk dibahas. Kasus apa ya? Atau kita ikut dari ini ya, bacaan apa ada di berita-berita yang terbaru, yang viral begitu. Yang viral apa? Viral. Kira-kira apa ini nih? Saya juga inilah. Apa ya? Yang Pak Satria pernah baca, mungkin pernah dengar. Apa ya? Kasus suatu paradigma. Kasus-kasus yang di LMS ini kan contohnya banyak nih tuh. Tapi yang saya bahas Iya, tapi Ibu bilang nggak boleh ambil situ. Kita harus cari yang baru. Boleh ya. cari yang baru. Betul. Betul Ibu Dian mungkin ada pengalaman di sana atau Saya cerita saja ya, cerita pengalamannya ini, tapi kalau memang kurang menarik, kurang gong begitu, kurang terlalu bagus untuk dibahas, jangan dibahas. Oke. Kalau yang pernah saya alami itu masih di Pluda, Ibu Ani. Ada satu anak ini setiap hari terlambat, jam 8 baru dia sampai di sekolah. Sudah begitu kemampuan anak ini secara kognitif itu ya bisa dikatakan lemah sekali. Bacanya juga masih susah, lalu anak ini juga punya apa istilahnya? Mau bilang disabilitas juga tidak, dia hanya memburuk dari hari ke hari, penglihatannya tidak terlalu bagus. Jadi kalau baca itu benar-benar yang jarak mata dengan buku tuh harus begini baru kelihatan. Jadi kan diharapkan anak ini bisa datang lebih awal supaya bisa dapat bimbingan dan segala macam toh. Tapi nyatanya setiap hari itu selalu jam 8 baru bisa datang ke sekolah. Awalnya sempat underestimate kalau ini anak ini malas sepertinya. Setelah ditelusuri ternyata anak ini anak yatim atau bapaknya, pokoknya intinya bapaknya tidak ada di rumah, mamanya itu sakit kaki gajah, lalu setiap pagi itu sebelum pergi sekolah dia harus urus lagi 3 orang adiknya yang masih kecil-kecil. Urus mamanya lagi. Jadi memang sangat tidak memungkinkan kalau paksa anak ini harus datang pagi sekali, dan waktu itu karena ketakutannya Bapak Ibu guru adalah ini menjadi contoh yang kurang baik buat teman-teman yang lain. Di satu sisi ketika kita paksa anak ini untuk datang pagi, maka bisa kita bisa menghambat anak ini untuk berbakti kepada orang tuanya. Padahal kan adik-adik. Kan kita didik anak di sekolah itu bukan hanya untuk pintar secara kognitif, tapi juga dia punya hati, empati, olah rasanya juga harus jalan. Jadi waktu itu akhirnya Bapak Kepala Sekolah ambil keputusan untuk anak ini diberikan kekhususan, keistimewaan, diberikan tetap seperti itu sudah, tapi tetap diusahakan untuk supaya bisa diajari membaca di jam-jam istirahat atau jam-jam kosong. Tapi dia diperbolehkan untuk datang terlambat, dan untuk anak-anak lain kami beri pengertian bahwa teman kalian ini nih, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah ini kasih kekhususan karena situasinya dia itu sekian. Gitu. Pak Satria, mungkin ada kasus yang lebih menarik untuk dibahas, Ibu Ani.
Tapi yang paling itu saja sih, sejauh ini, yang lain belum pernah lain. Karena kita pakai itu ya menurut saya. Bagaimana Pak Satria? Kita pakai kasusnya Ibu Dian saja. Jangan Kak, Pak Satria ada kasus yang lebih bagus ke apa? Kita kasus tentang main polis semua. Kenapa? Kalau benar. Apa itu saja yang menurut saya yang paling waktu itu sempat bikin dilema ngare, tapi mau bagaimana lagi? Kita sih. Bagaimana sih? Ini sekolah di Ibu Ani mereka deh. Atau Mungkin saya cerita sedikit ya, saya punya nih. Oh ya, silakan Mbak Ani, silakan. Saya punya ini berkaitan dengan masalah anak juga yang waktu itu mungkin sempat dengar ya berita tentang pembunuhan ini nih. Yang punya. Oh, yang hanya kepala orang gantung, bukan? Itu mana sih? Bukan. Yang pembunuhan gara-gara bilang Bapak tua gila ini kabar orang sampai temukan dia di Pruda itu, orang Werang, orang Hila. Oh iya. Sama sedih Jadi itu kebetulan anak duanya itu kan sekolah di punya sekolah. Jadi mereka itu kalau secara ekonomi kategorinya mampu. Iya. Punya 2 anak itu sekolahnya di SMA, satunya kelas 3, satunya itu kelas 1 waktu itu. Jadi pas sekolah, pas kejadian kasus itu, akhirnya mereka ini terbengkelai dengan uang SPP. Si kakaknya yang kelas 12 ini memutuskan untuk berhenti. Bahwa saya tidak mau sekolah lagi, karena nanti siapa yang membayarkan SPP, karena bapaknya ini akhirnya juga, bapaknya ini kan bunuh orang, potong orang ini nih. Terakhirnya dia lari sembunyi, dia kayak macam ada gangguan mental atau bagaimana mungkin. Dia sembunyi, akhirnya orang juga takut, orang panggil polisi. Orang tembak lumpuh kakinya, tapi memang mungkin ajalnya memang dipanggil, akhirnya meninggal juga bapaknya. Anaknya itu putus asa, tidak mau sekolah. Baru mereka punya rumah, warga obrak, rusak semua. Jadi anak 2 itu, yang pertama kakaknya dulu. Kakaknya nih tidak mau sekolah. Katanya nanti SPP siapa yang urus. Akhirnya selang seminggu adiknya juga tidak mau lagi. Karena di rumah itu keadaannya begitu, hanya dengan mamanya, nanti siapa yang urus mereka. Akhirnya putus asa tidak mau sekolah. Jadi kami dari sekolah, kepala sekolah ini nih, kami ada sedikit diskusi bersama. Akhirnya siswaan sama wali kelasnya ke rumahnya. Ke rumahnya melakukan pendekatan, diajak untuk kembali sekolah. Akhirnya mamanya ini tanya langsung, memang anak saya ini siap untuk mau sekolah, hanya nanti dengan keuangannya nanti bagaimana. Akhirnya kepala sekolah hanya menjawab, sekolah dulu, intinya berijazah dulu. Nah, jadi itu menjadi dilema juga ketika mau dibilang secara ekonomi kan semua susah di sini. Hanya waktu itu kelonggaran untuk anak 2 itu, bahkan itu tidak diketahui oleh murid yang lain. Yang hanya mengetahui itu hanya kami Bapak Ibu guru saja, itu juga bersifatnya ke dalam. Terakhirnya sampai terima SKL apa segala macam kan harus lunas dulu administrasi. Jadi untuk, posisi amannya merekanya tidak datang. Posisi amannya. Datangnya itu di hari lain. Jadi itu wali kelasnya melakukan pendekatan dengan cara seperti itu, sehingga situasinya tetap terjaga. Mungkin itu kasus yang menurut saya yang saya baru alami sih, sebenarnya dilema juga. Apalagi kalau kita di pihaknya kepala sekolah. Kita sebagai kepala sekolah pastinya kita juga sebagai pikiran guru dengan juga kan kasihan tuh kasih tahu. ya. Itu saya Ibu Ani, kayaknya lebih apa yang dilibatkan juga lebih banyak. Tokoh-tokohnya juga banyak yang berperan, kasusnya juga kompleks. Jadi apa sih istilahnya yang individu lawan ini itu dia lebih banyak tuh itu. Keadilan. Oh, individu lawan kasihan, rasa keadilan lawan kasihan. Iya, itu lebih banyak kan. Pakai ini saya lebih kompleks tiap masalah. Berarti saya ketik dulu masalahnya atau dari masalah tadi kita tentukan paradigma, kita langsung prinsip. Nanti kan Baru saya Ibu Ani ceritanya baru. Nanti sebentar baru Ibu Ani ketik DP masalah, baru nanti kirim ke saya buat presentasinya, begitu. Yang penting kita selesaikan dia punya diskusi. Dia punya pertanyaan kayaknya memfasil ada kirim di grup sepertinya.
Iya, Oh, udah isi dengan dia punya ini. Kasusnya sudah. Paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam kasus pilihan tersebut? Paradigma yang saya cerita tadi itu, yang pertama pasti keadilan, rasa keadilan lawan rasa kasihan kalau dari pihak sekolah ya. Individu lawan kelompok bisa, ada 2. Atau bagaimana? Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang kedua, individu lawan kelompok. Pertanyaan yang berikutnya itu, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Prinsip. 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 Prinsipnya itu pasti 3 itu masuk satu kali ya. Berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan dengan bertanggung jawab tadi. Atau kan ada 3 prinsip. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan? Berarti yang mendasari adalah berpihak pada murid. Kepada murid. Iya. Baru yang lain Prinsipnya mengikuti itu. berpihak pada Mau murid. menyelamatkan ke sekolahnya. Yang ketiga, tahapan tahapan pengambilan. pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah setelah tepat atau belum? Mengapa? Masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak. Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Bagaimana dengan yang saya cerita tadi ini? Apakah telah tepat atau belum? Berarti akhirnya mereka sampai terima ijazah tuh mereka tidak tamat. bayar Iya. sampai tamat ya. Tapi itu hanya kami guru-guru saja yang tahu. Habis itu Yang Jadinya adiknya juga tetap sampai melalui tamat. pertemuan kok. Oh, Yang pertemuan kami berdiskusi bersama. Setelah berdiskusi dulu baru kesiswaan dengan wali kelasnya ke rumah untuk menyampaikan hal itu. tahapannya Mengumpulkan fakta. tadi punya langkah-langkahnya. Tahapan pengujian. Mengenal nilai yang saling bertentangan. Tentukan Nilai-nilai yang siapa saling yang terlibat. bertentangan. Berarti nilai-nilai yang saling bertentangan itu apa ya? Keadilan ya? Iya. Keadilan. Keadilan terus rasa peduli, Keadilan, rasa peduli, empati. Kalau tanggung jawab, kita sebagai guru punya tanggung jawab supaya peserta didik harus sampai selesai, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Iya, bisa. Dengan Ibu harus itu kah? pendekatan. Bisa nilai-nilai. Siapa yang Oh, ibu terlibat. Ani lagi tulis di situ toh? Saya tulis sebentar masa ketik 1 kali dengan kasus. Atau saya betul. ketik sekarang. Iya, iya. Terus tangan atau kirim yang ketik sih Pak. lebih baik. Saya udah tulis tangan ini nih. Jangan kan? Sebentar saya pakai foto saya kirim. Oke. Tidak sebentar saya ketik 1 kali dengan dia punya kasusnya baru. Oke. Nilai keadilan, rasa peduli, empati, dan tanggung jawab. Siapa yang terlibat dalam situasi ini?
Kita ikuti itu atau kita hanya bilang ini saja? Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Atau kita harus deskripsikan sampai 9 Kayaknya sih harus konsep pengambilan deskripsikan. ini. Coba tanya Harus di Ibu deskripsi. Fasil. Kayaknya sih harus sampai itu deh. Dia rinci memang. Harus satu-satu di Ibu Ani kayaknya. Memuat 9, oh ini nih, benar nih. Memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma. Yang ketiganya, yang keduanya, memuat Menentukan salah satu siapa yang terlibat. keempat itu memuat 9 langkah pengambilan. Oh, aduh Tuhan. Berarti harus benar toh? Rinci satu-satu. toh? Harus rinci kan? Harus Berarti benar. Berarti kita rincikan sudah. Berarti yang kedua itu menentukan siapa yang terlibat. Bisa peketik saya ini nih, kalau sebentar saya ketik Saya lagi nih kayak memang cari kerja namanya. Anda mencari pekerjaan. Anda kurang kerjaan ini dulu. Sulit sekali mencari. Nah, ketik langsung, nanti kasih berbelangan tuh. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ih, ini pertanyaan ketiga ini. Pertanyaan ketiga, oke. Pertanyaan ketiga tadi itu tahapan pengambilan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Pengambilan dan pengujian. Yang pertama itu nilai yang bertentangan tadi nilai keadilan. Keadilan, terus tanggung jawab, rasa peduli, empati. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi ini? berarti siswa A, siswa B, Bapak Ibu guru, Kepala sekolah, dan orang tuanya tadi, mamanya. Pengujian benar atau salah. Itu ada uji berapa memang tadi? Uji legal, regulasi, intuisi, publikasi, panutan, atau idola. Tidak kumpulkan fakta dulu kah? Tahap ketiga, kumpulkan fakta-fakta. Kumpulkan fakta dulu. Atau bukan? Kumpulkan fakta dulu ya? Kumpulkan fakta dulu, baru pengujian benar atau salah. Kumpulkan fakta. Kumpulkan fakta ini maksudnya bagaimana? Kumpul fakta tuh kayak misalnya, contohnya sampai si anak 2 itu tuh benar-benar ada di posisi itu tuh benar atau tidak, jangan sampai mereka cuman karena malas sekolah tuh Kak. Berarti kan faktanya tuh bahwa memang benar terjadi kejadian seperti itu yang mengakibatkan bapaknya mereka itu apa istilahnya? Ada penangkapan dari polisi dan akhirnya ditembak, terus bapaknya meninggal. Lalu yang kedua
pernyataan dari mamanya. Itu kalau dirincikan itu berarti yang menyatakan bahwa anak-anak itu mau sekolah, tapi mereka tidak Iya. tahu nanti siapa yang akan Siapa bayar yang sekolah. biaya itu deh. Iya. Pernyataan dari pakai mama kok ibu? Mama. Udah masuk. Si mama sana ketik dulu. Atau mama ibu juga. Dari mamanya bahwa Mama siswa A dan siswa B, bahwa dua anaknya anak mau itu gimana? bahwa siswa A dan B itu ingin bersekolah, hanya terhalang oleh biaya. Nanti kakak Kalau yang oleh atur. biaya. Nah, yang diakibatkan oleh poin yang sebelumnya tadi itu bapaknya meninggal. Oke. Terus yang ketiga itu kalau bisa tambah itu pernyataan dari siswa A dan siswa B sendiri bahwa mereka tuh memang masih mau sekolah. Makanya kan guru-gurunya akhirnya berusaha tahu supaya oh ya sudah kalau begitu kita usahakan supaya kamu kembali ke sekolah. Terus yang berikutnya peraturan sekolah Ibu Ani. Peraturan sekolah itu perlu. Kan faktanya bahwa harusnya peserta didik yang bersekolah di lembaga itu untuk bisa mengikuti pembelajaran itu kan harus bisa membayar uang sekolah. Iya. Harus beres administrasi baru. Iya, baru bisa sekolah. Kan itu sah. Pas Satria mau tambah leh? Tak sah. Mungkin bapaknya tuh sudah ditangkap, langsung bapaknya sudah meninggal. Tapi pas Satria, masalahnya kalau hanya apa soal yatim atau tidaknya tuh banyak ngeri. Ini kan dia punya ini kayaknya penekanannya karena kejadiannya sangat tiba-tiba toh. Tiba-tiba. Oh ya, bisa. Kalau hanya anak-anak yatim banyak Anak yatim ini kan, di sini kan semua kebanyakan begitu, banyak lagi yang susah. Atau jadi maksudnya kita punya empati itu karena bapaknya ini meninggalnya sudah karena kejadiannya seperti itu. Karena kejadian itu agak sedeng-sedeng di bapaknya tuh. Atau bagaimana? Bisa sih pas tadi ngomong. Tidak, memang benar. Kayaknya tapi saya baca dulu sadis sekali nih, bapak ditangkap dan ditembak. Lagi nih lebih sederhana nih. Tapi memang tapi memang waktu itu tuh kami nih kami setiap rumah tuh tutup pintu, semua lampu kasih mati, kerba petua lari nih. Sampai di Puda Ibu Ani, kentri keluar rumah memang takut. Pokoknya pokoknya kita seram ngeri. Rumah-rumah hancur semua, orang warga lipat di sana tuh. Dengan apa tadi kakak yang terakhir tadi kakak bilang? Oh, administrasi sekolah tadi. Aturan sekolah. Aturan sekolah. Oke. Pengujian benar atau salah. Poin berikutnya ya. Uji legal. Pengujian benar atau salah, uji legal, regulasi, intuisi, publikasi, panutan. Wih, banyak. Semua tuh kita pilih salah satu. Pilih salah satu atau kita ambil semua? Itu kayaknya semua deh. Kakak. Regulasi. Dan ahli sekalian sudah indah.
Ada uji publikasi. Ujian benar atau salah. Prinsip pengambilan keputusan. Uji legal nih maksudnya bagaimana? Ini kasus legal kah tidak kan? Pusing ini dan Dia uji tuh legal. ada atau tidaknya kayaknya. Bagaimana kayak Dia yang saya baca ini nih, dia itu lebih ke ada atau tidak tuh Kak. Oh. Ada uji legal nih. Bertulis begini, uji legal ada begitu kah? Adalah apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi itu? Bila jawabannya ada adalah iya, maka situasi yang ada bukanlah antara benar lawan benar, namun benar lawan salah. Keputusan yang harus diambil dalam situasi adalah pilihan antara mematuhi hukum atau tidak, dan keputusan ini bukan keputusan yang berhubungan dengan moral. Iya, ada berarti. Ada. Legalnya ada. Ada. Itu melanggar peraturan soal apa nih? Peserta siswa diwajibkan membayar uang sekolah tadi. Melanggar peraturan sekolah. Yang berikut uji. Iya. Siapa lagi? Uji regulasi. Itu yang bagaimana lah nih? Uji. Kalau uji regulasinya itu bila situasi yang dihadapi adalah dilema etika dan tidak ada aspek pelanggaran hukumnya. Mari kita uji apakah ada pelanggaran peraturan kode etik di dalamnya. Apa yang terjadi pada seorang wartawan harus melindungi sumber beritanya. Seorang agen rakyat tahu apakah seorang pers. Anda sayang kota batu. Sudah bang. Uji regulasi ada peraturan yang menyatakan bahwa siswa. Oh, Ibu Ani. Ya. Kayaknya yang pertama tadi yang uji legal itu tuh dia cukup ada, yaitu melanggar peraturan sekolah. Uji regulasinya baru ada, yaitu peraturan sekolah yang menyatakan bahwa siswa itu harus siswa tidak bisa mengikuti melanjutkan pembelajaran kalau tidak membayar uang sekolah. Peraturan sekolah. Ada bahwa seorang anak tidak bisa melanggar kode etik profesi Anda karena Anda akan kehilangan aspek sehubungan dengan profesi Anda. Betul, kayaknya begitu. Oke, yang berikut uji. Yang berikut itu uji mana nih? Intuisi. Intuisi resiko. Perasaannya berarti ya? Rasa kasihan tadi. Berarti perasaan kasihan itu melawan rasa keadilan. Bukan kasihan kayaknya, tanggung jawab. Tanggung jawabnya kita untuk memastikan bahwa siswa itu tuh harus sampai tamat, harus sampai selesai, dan juga keadilannya itu soal
kan masih ada juga anak-anak sekolah lain yang sama-sama Yang susah, masih anak susah. yatim misalnya, tapi kita malah mengutamakan anak yang A dan B tadi. Iya, kasus itu. Berarti lebih ke tanggung jawab. Tanggung jawab melawan rasa keadilan. Kata dan dia juga. Habis tuh makan, kayak belum buang. Yang berikut uji Intuisi habis, uji publikasi. Apa yang Anda akan rasakan bila keputusan ini dipublikasikan di media cetak maupun elektronik dan menjadi viral di media sosial? Sesuatu yang Anda anggap merupakan ranah pribadi Anda tiba-tiba menjadi konsumsi publik. Coba bayangkan bila hal itu terjadi, bila Anda merasa tidak nyaman, kemungkinan besar Anda sedang menghadapi situasi benar, lawan salah, atau benar. Hei, ya weh. mereka buat apa sebenarnya dong dua nih? Tadi tawari makan, no. Kita sudah lagi sebentar begini, baru datang melolok-molok minta makan nih. Tuhan Yesus. Publikasi ya. Uji publikasi. Uji publik. Apa yang Anda rasakan, akan Anda rasakan bila keputusan ini dipublikasikan di media cetak maupun media elektronik? Bingung, gimana ya? Untuk dipublikasikan berarti Iwa anak-anak semua mengamuk kah? Aduh, bukan mengamuk lagi. Bukan anak-anak, Ibu Ani, orang tua. Orang demo. Orang demo. Kalau tutup. Andra. Ketawa lah. Kamu udah cubit nanti ngomong. Berarti apa ya? Berarti ini kan hanya mengandaikan ya, mengandaikan kalau misalnya kejadian ini tuh di-up ke publik begitu, atau? Ini saya baca yang di sini tuh dia bilang. Apa yang Anda rasakan apabila kasus ini dipublikasikan. Pikirkan pula kemungkinan yang terjadi bila publik mengetahui kasus Anda dari segala sisi. Tidak, tulis tidak dipublikasikan, Sa. Iya. Nanti kalau kalian dipublikasikan, Pak? tidak. Hanya guru-guru mereka yang tahu. Yang terakhir panutan. Apa begitu? Makan benar-benar. Uji panutan ini kayak macam ini kasus nih. Dalam langkah ini, Anda akan membayangkan apa yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan panutan Anda, misalnya ibu Anda. Tentunya di sini fokusnya bukanlah pada ibu Anda, namun keputusan apa yang kira-kira akan beliau ambil, karena beliau adalah orang yang menyayangi Anda dan orang yang sangat menghargai Anda. Oh, jadi maksudnya kalau ada kita punya panutan yang tahu bahwa kita melakukan hal ini misalnya, begitu ya? Iya. Kita menjadi panutan begitu karena kita sudah mau bilang selamatkan anak duan. Gimana? Ada tidak? Ada tidak? Panutan. Gimana lah nih? Uji panutan ini bagaimana ya? Saya bingung. Maksudnya kalau kita punya panutan siapa begitu, kita ceritakan ke bahwa saya ada buat begini di sekolah. Menurut beliau bagaimana? Kayak gitu kan? Yang di sini yang paling tahu panutannya berarti hanya orang tua yang tahu bahwa gurunya ini jadi panutannya.
Jadi ini Berarti ketika contohnya memang panutannya ini penilaian misalnya kita melihat siapa sebagai panutan. Ya contohnya kepala sekolah lah. Ketika dia mengalami kasus begini, bagaimana dia punya masalah, iya benar. cari jalan keluarnya. Ini kan apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Kalau ada. Berarti panutannya kepala sekolah. Ada Bang kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya, panutan kan sama dengan sekolah. Bagaimana Pak Satria? Ini panutan, tanya panutan dia sama idola. Ini salah satu apa keputusannya akan diambil oleh panutan Anda dalam situasi ini. Panutan Anda. Panutan Anda. Masalahnya ini kepala sekolahnya juga sudah ikut terlibat. Kita di dalam itu semua, gimana sih? Pusing. Kakak, makan benar-benar Anda. Bagaimana? Iya, sama. Ini mau. Ini sebenarnya kita kembali. Bagaimana tadi? Iya, di kakak. Itu di kakak. Baru yang keberapa? Keempat. Coba kita lanjut dulu, nanti baru kita kembali. Ini kan tidak ada sangkut paut dengan yang berikutnya, kalau tidak salah. Iya, dia beda nih. Yang berikut itu Apa semua nanti kan? Kita lanjut ke yang kelima dulu, baru Iya, kita iya. kembali lagi. Sampai selesai baru kita kembali lagi. itu Pengujian paradigma benar lawan benar. Ayo kita lagi. Individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. jangka panjang. Berarti ini kita pilih salah satu, Saka? Pengujian paradigma nih. Itu Berarti rasa keadilan lawan rasa kasihan ya? Atau kakak Abel tuh kakak please ya Tuhan Yesus ya benar. individu lawan kelompok? Tidak. Karena posisinya kan kita Tuhan Yesus ya kapan itu tuh? Berarti satu saja. Ayah, udah main Kak Abel ini nih Kak. Iya, on off mic ini nih. Bisa? Nakal sekali. Melakukan prinsip resolusi yang berikut ya. Prinsip pengambilan keputusan. Melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip dan dilema mana yang dipakai? Prinsip resolusi ini ada 3 nih kan? Berarti yang ketiga sih kayaknya ya. Berpikir berbasis Rasa peduli. Berasa peduli ya.
Berpikir berbasis rasa peduli. Berpikir Berbasis rasa peduli. berbasis rasa peduli. Berikutnya investigasi Opsi trilema. Trilema. Dilema kan? Ya, trilema. Dilema. Itu bisa bertanya pada diri kita, apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini. Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa muncul di tengah-tengah yang menyelesaikan masalah. Seringkali baik pendapat negara kedua dilema dan baik. Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif muncul di tengah-tengah kebingungan. Memang itulah. Investigasi opsi trilema. Dalam pengambilan keputusan seringkali ada dua pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari dua pilihan yang sudah ada. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah ada cara investigasi opsi trilema. Iya. Bagaimana? Seringkali ada dua pilihan, terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari dua pilihan yang sudah ada. Kita bisa bertanya, apakah Opsi investigasi. Mungkin mengunjungi orang tua dan juga siswa AB di rumahnya untuk berdiskusi toh. Soalnya ada kata-kata kompromi yang ini. Apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Berarti berarti sebelumnya kan setelah melakukan pertemuan internal guru-guru dengan kepala sekolah di sekolah, berarti setelah itu mendatangi orang tua dan siswa AB itu untuk melakukan diskusi lah, atau bagaimana? Oke. Buat keputusan. Keputusannya tadi apa ya? Oh, tetap sekolah tadi. Nah, tetap sekolah. Membebaskan uang sekolah. Terakhirnya lihat lagi keputusan dan refleksi. Terakhir itu ya. Tinjau keputusan. Tinjau keputusan. Diri. Yang terakhir nih, tinjau lagi keputusan dan refleksikan, ini bagaimana?
Berarti kita nilai apakah itu keputusan tuh yang diambil tuh menurut kita sudah tepat atau belum. Berarti keputusan yang diambil sudah tepat. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Diambil sudah tepat. Begitu kan? Iya, nanti sampai kita lihat kembali supaya kita lengkapin. Setelah itu langkah berikutnya harus ada apa yang ini penilaian? Ada atau tidak ada? Memuat hal-hal yang menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Ada hal menarik tidak atau tak terduga? Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan. Membuat hal-hal menarik. Oh, maksudnya yang dikirim nih, kita punya kasus tadi ada tidak ya hal-hal menarik nih? Untuk kirim checklistnya. Checklistnya untuk penilaian kita nih toh? Ini berarti Mas per orang atau kita punya kelompok? Kita punya kelompok tadi. Oh, yes. Yang pertama ada studi kasus, yang kedua membuat salah satu paradigma, membuat salah satu prinsip, dengan membuat 9 langkah, dan membuat menarik. 4 paradigma. Atau kita tulis juga kah dengan hal-hal menarik? Bagaimana? Yang di slide yang kita kirim di grup tuh, hal-hal menarik di kolom tuh hal-hal yang menarik. Data tak terduga. Tidak kayaknya. Gimana yang poin pertama kan? Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, yang itu toh? Adakah? Yang itu 3 kak, yang apa? Yang mana? Daftar checklist tuh, tugas kolaborasi itu. Kan sudah nomor yang poin yang. Ini kan yang kayak Mam Fasil kirim di grup nih toh? Yang ada 8 nomor nih kak? Iya. Ada 8 itu kan minimal kita punya kasus kan harus ada tuh. Semuanya ada kayaknya. Kalau yang studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, tadi kan keadilan, rawan, kasihan toh, rasa kasihan. Saya ketik dulu yang pertama. Sabar sayang, sabar. Wait. Unsur dilema etika. Yang satunya tadi paradigma dilema etika. Paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Sabar. Jangan sampai kita salah paham ini. Sabar. Sabar sayang, salah itu. 4 paradigma dilema etika. Oh benar itu. Rasa keadilan, rawan, rasa kasihan. Yang nomor 2-nya itu baru prinsip tadi. Memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Ada tuh berarti tuh? Itu paradigmanya tuh rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kalau prinsipnya baru. Berarti nomor 1-nya itu tuh studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika ada. Memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika ada. Tuh boleh? Ada.
Baru Ya, yang kitanya ketiganya bertahapan. Ketiga baru yang prinsip nih. Ketiga yang ada 9 itu tuh. Tahapan pengambilan tuh. Itu ada 9. Itu Yang juga nomor sudah ada. 3 tuh. Oh iya kan nomor 1 dan 2 mirip-mirip kah? Jangan bikin double supaya ikut dengan urutan yang ini. Maksudnya bagaimana, Kak? Ini nomor 1 2 nih mirip sama atau beda ya dari pertanyaannya? Yang pertanyaan pertama, studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Etika. Lalu yang kedua itu pertanyaan tugasnya memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Itu poinnya sama atau beda-beda tuh? Itu kayaknya maksudnya begini, Kak, yang poin 1 tuh, maksudnya dalam kasus itu tuh kira-kira ada paradigma tidak di dalam. Oke. Lalu yang kedua? Yang nomor 2 itu paradigma apa salah satunya? Tadi kita jawab bilang Oh, berarti nomor 1-nya itu cukup ada, yang kedua ada. baru paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. sebagai Gitu. paradigmanya. Nanti mentua yang radix. Iya bisa. Bisa bikin di tabel. Berarti yang pertama itu ada, yang kedua baru benar sudah ini. Kira sayang itu kasih naik lagi. Oke, good. Sudah. Sekarang di atasnya saya ketik kasusnya. Kita jawab dulu semua yang apa 99 ini. Masih banyak deh. Nomor 5 nih. Saya pikir sudah. Tidak ada 8, darling. Ulang lagi, kita lanjut lagi. Kita masuk yang ke berapa? Nomor halal menarik. 4 itu memuat 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah yang ini. Kelima baru memuat hal-hal menarik. 5. Ini 4 sudah, 9 langkah, 5 baru hal-hal menarik. Hal menarik. Hal-hal menarik tuh atau tak terduga tuh. Kayak kenapa ya semua rekan guru mau? Itu tuh menariknya tuh. Iya betul. Seperti tiba-tiba ada yang karena mungkin ada ponakannya juga yang di situ baru tidak puas kan lucu. Rame sih. Iya benar ya. Maksudnya kayak secara tidak direncanakan ternyata semua guru tuh menyetujui keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Itu bagaimana nih kata-katanya nih? Apa ya? Hal yang terduga itu adalah semua guru menyetujui Keputusan. Bukan keputusan juga sih. usul. Usul dari kepala sekolah itu yang pertama kali memberikan itu siapa? Memberikan ide tuh. Itu yang pertama itu dari wali kelas dan kesiswaan. Oh ya. Berarti yang itu mungkin sudah. Berarti semua guru menyetujui usul dari pihak pemberi usul yaitu guru wali kelas dan kesiswaan. Yang keenam hasil pengujian setiap anggota mengikuti paradigma Keenam, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tengah waktu. Ini maksudnya bagaimana? Kita di dalam kelompok ini. Ini kan penilaian mentua tuh. Ini yang nanti kita kirim ke grup biar kelompok lain bisa lihat toh. Iya, kenapa kita menilai diri sendiri begini? Tidak, ini nanti yang nilai kita yang nomor 6 tuh. Oh, tapi sudah selesai. Nomor 7 itu setiap anggota telah kita menyepakati ini tuh. Oh ya, siap kasihkan. Oh ya, oke, intinya tuh dalam kita punya kasus itu harus mencakup 5 tadi 1 sampai 5 itu. Oh ya, baik. Nanti kan untuk checklist kalau 1 ada ketiga, 2 ada ketiga itu. Oh ya. Zip. Tapi saya tanda tanya ini saya tanda tanya ini bagaimana nih? Gimana? Itu tadi satu panutan tuh. Dengan ininya. Maksudnya bagaimana tuh, Kang? Panutan untuk kepala sekolah.
Kasus ini nanti saya ceritakan garis besarnya ya. Iya, ya. Tidak kalau tapi harus muat yang soal kasus Nah, itu semoga yang ada hubungannya dengan polisi segala macam. diceritakan dari awal. Poin penting saja bahwa anak beliau ini menjadi salah satu istilahnya buronan lah polisi selama beberapa hari karena tindak kejahatan. Lalu saat penyergapan ditembak di kaki ternyata ajalnya beliau almarhum akhirnya meninggal. Oke. Kita presentasi kapan Ibu Ani? Besok kah? Palingan besok. Berbesok Dan saya. sebentar saya agak fokus berseketik ya kasus Oke, nih. boleh. Hmm. Saya besok ini lagi PI lagi. Oh, kakak punya besok, on hari Rabu. Kenapa tidak ada yang berani pilih hari Senin coba? Saat sengaja pilih hari Selasa, saya kira ada teman yang mau pilih Senin. Hari ternyata Senin tidak. ini hari kan Ibu Fiani itu, atau? Tidak, Ibu Fiani Sabtu, Pak. Oh, Yere. Tidak. Tidak ada yang pilih hari Senin. Kita 4 sisanya itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat semua. Kalau saya nanti, kalau saya pilih hari Selasa, jam pertama. Tidak mungkin Bapak Tua jam pertama. Oh iya sih. Saya pilih hari Rabu, karena itu di jam 9.40 kan Bapak Tua bisa. Betul. Presentasi besok tuh Ibu Ani ini kah? Sepertinya. Sebentar saya cek. Atau kita ketik memang kasus nih. Nanti Boleh kakak saya ini. tinggal masuk di Bentar kanvas. saya lupa lagi. Sebentar saya ngebut Asik yang lain. nikmat. Ingat. Ngebut PPG rame su. Saya ngebut itu saya jadi saya punya pretest terjadi nih. Aduh, jaring aneh, saya jengkel ngeri. Mungkin angin kami hari apa juga tuh di sini tidak bisa memang. Dari pagi jam 6 sampai malam sekitar jam 7-8 baru dia baik. Dia hanya telah sampai 4G yang satu, Ibu telah Diannya sudah tahu ya? Sudah Pak. Sedikit pretest. Yang Saya pasang modul 2 itu sudah semua tuh. bagaimana? Yang modul 2 itu sudah semua ya? Modul 2 sudah semua. Modul 1 itu yang saya salah masuk kelas itu dihitung di kelas yang lama. Besok Besok tuh di jadwal tanggal 15. Saya langsung bikin sebentar di kanvas. Bisa mulai dari kata apa nih? Kasus nih. Bagaimana Wani? Kata pertamanya bagaimana nih kasus tadi? Tidak, ibu ketik dulu nanti baru kami tinggal tambah toh. Baru kita lihat sama-sama. Ya, sumbang kata pertama saja. Bekasnya apa tuh? Oh iya, siswa A dan siswa B adalah kakak beradik yang sekolah di SMA. Jangan sebut nama sekolah. Jangan. Atau SMA sebut X. coba. Masalah kalau bilang SMA X di Kecamatan Y Blama berarti satu. Biar bilang bisa punya sekolah aja baik. Oh itu coba. Intinya tidak ada nama siswa aja. Tapi kalau sebut spesifik orang tuanya seperti itu ya pasti orang tahu lah. Siswa A dan siswa B adalah gitu. Siswa Pelajar. Pelajar, itu siswa di adalah harus ngomong sama-sama supaya saya ketik, saya pusing nih. Pelajar di SMA sekian. Terus?
Jangan bilang jaringan mulai onar lagi nih. Aduh, jangan Kak. Jangan Kak, jangan. Saya apa nih dulu? Hentikan share dulu. Kamera juga tidak mati su. Jangan itu. Gejala-gejala ya. Siswa B adalah pelajar di SMA Negeri Baiblango. Terus bagaimana nih Kak kelanjutannya? Yang mana? Di suatu waktu bapak dari kedua siswa tersebut meninggal dalam apa ya? Pas tadi ya sebutkan dalam penyergapan ke apa begitu atau? Karena mengalami. Bagaimana? Karena meninggal karena apa kasusnya tuh? Karena mengalami kasus. Ini tidak ya? Jangan lupa. Mengalami suatu Jelaskan saja kedua peserta ini, orang tua dari bapak dari kedua peserta didik ini adalah apa? Meninggal karena mengalami suatu kasus atau bagaimana? Kasus penyergapan. Gimana bahasanya? Disebut masuk keluarga saja. Bagaimana yang baiknya saja? Saya juga bingung membahasakannya nih. Agak gimana ya? Pas cerita nih gagap pas ketik nih. Itu tadi masalahnya kan kita bingung toh. Iya, kira-kira kita cerita begini nih. Iya, masalahnya kan yang bikin kita punya empatinya itu karena pertama yang kakaknya kelas 12, adiknya di sekolah, mereka awalnya kan tetap mau sekolah kan, mereka tetap datang sekolah, tapi entah karena pertimbangan seperti apa, ternyata akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mau sekolah. Ternyata anak itu masih mau sekolah, tapi karena tidak ada uang untuk bayar uang sekolah karena bapaknya meninggal seperti itu, jadi mereka akhirnya ini. Ini cerita sedih Ibu Ani, terus apa? Cerita saja. Saya ketik Tinggal saja. ketik saja sebentar baru kita lihat bersama kata-kata yang pas lah yang mana. Supaya terlalu ini. Mereka dari mana?
Ini saya sudah selesai ketik nih. Dibaca dulu sumbangan kata-kata Pak Guru ke Ibu. Oke, kita lihat deh. Oh, pas begini sudah. Paling ejaan-ejaan. Pas, Sayang kakak. bagus Pak. Pas. Pak Satria, Sabar, sampai dibaca. Oh, pasti masih baca. Mendalam. Ibu Iya, ya. tambahkan lagi dengan yang apa nih? Yang waktu mereka terima ijazah ya? Oh iya, Itu pas kan mereka terakhirnya. terima. Nah, tambahkan lagi dan itu. Apa tadi ijazah? Nah, pakai ijazah dulu. Memang ijazah. Kayak bagaimana? Dia tidak datang dulu, besoknya baru dia datang itu kak. Kata-katanya bagaimana? Saat pengambilan ijazah, siswa tersebut tidak mengikuti. kedua siswa tersebut mengambil ijazah di luar jadwal yang seharusnya. Di luar jadwal yang seharusnya. Agar menjaga kerahasiaan. Online. Kasihan. Ego. Pada esok harinya begitu. Bagaimana? Nanti ke ibu kata-kata nih. Akhirnya berarti pada saat penilaian kelas tersebut tidak hadir dan atau bisa dan pada saat penerimaan ijazah kedua siswa tersebut menerima ijazahnya di luar jadwal yang seharusnya. Wih, kata-kata gagal. Asik, sesuai kesepakatan. Menerima itu yang saya senang nih. Di luar Siswa tersebut menerima pada saat penerimaan ijazah kedua siswa tersebut menerima di luar jadwal yang seharusnya. Di sekolah rangkap guru bahasa Indonesia kan Ibu Dian? Tidak lah. Ya, jauh. Guru bahasa Indonesia, guru sejarah, bisa semua nih. Tidak ya Tuhan. Begini sih. Iya, pas. Oke, pas. Jadi ini saya kirim sudah ke tapi yang tanda tanya satu tadi belum nih, panutan atau idola nih. Mas tanya. Uji panutan atau idola. Pikirkan apa keputusan diambil oleh orang merupakan panutan bagi Anda. Apabila berada di kasus tersebut. Di sini bisa keluarga, orang-orang penting dalam kasus tersebut.
Kepala sekolah, Sui. Iya, baik Pak sekolah juga. Sudah saya menghapus. Oke. Oke. Aku udah kirim itu. Oke. Malam baru saya edit. Kasus Rukol. Ih, kita ada kasus. Kasus Rukol. Ada. Nanti besok siapin presentasi. Satria. Oh, Presentasi Satria. siap. Siap. Desa ke Ibu Dian, Bu Aba. Sekalian apa moderator suka kan? Siapa yang moderator? Ke Ibu Su, saya yang bagian menyangga juga baik. Oh, itu Jeban. Jam berapa? Tapi Mentang-mentang dia punya kasus, ya, semua jangan. kenapa? Mentang-mentang dia punya kasus, dia jangan. Ini mentang-mentang sub kasus nih, kan memang kayak kasus ini terviral nih kasusnya. Ya, tapi saya itu cuma dengar yang kasus yang beliau almarhum meninggal itu. Kan sempat kami di Polda Jawa sampai tidak berani keluar. Di dalam rumah saja. Di dalam rumah saja karena itu kan bilangnya masih buron kan. Dia buron begitu baru pergi bawa dan parang. Siapa yang tidak tahu? Karena rumahnya dibakar tuh akhirnya teh. Rusak semua mereka perumahan. Barang-barang hancur. Sian. Serba salah. Tadi ibunya bilang sampai jam berapa ya? Jam jam 5:30 kayaknya. Oh, hampir banyak. Kakak punya habis bakal yang apa nih eksplorasi konsep tuh? Saya Hmm. belum. Bisa pusing banget. Saya baru yang di ini. Dia punya poin banyak sekali deh. 31F tuh baru nomor 9 itu sampai 14 ke 15 tuh. Sebelum Baru semua bahas kasus nih. pusing. Kita Baru baca kasus. kasusnya pendek, woi panjang semua. Panjang semua. Jadi nanti. Pas kau masih mau baca tuh anak mau jam les. Belajar di rumah. Pas Satria sudah beres kan jurnal? Jurnal itu sudah kirim. Sudah validasi berapa? 2, 1. Bisa yang ketiga. Semangat. Semangat untuk video ukinnya. Nikmati saja. Nikmati saja. Dua-duanya dijalankan. Tapi kita habis di November toh yang ini nih. PPG. Iya, batas pendaftaran itu 4 November aku tidak salah. 4 November, batas jurnal itu tanggal 16 ini. Saya punya aman buat jurnal nih. Tryout yang belum bisa.
Oh, besok kita presentasi ini. Itu aneh. Nomor 9. Guys, kita kembali ke main room. Ibu sudah chat tuh. Oke, siap. Bos WA aja nih bermasalah lagi. Bagi link Kak. Subnya WA ini setengah mati terbuka nih. Oke, saya buka saja Tadi ini. siang ya. Wah, siapa yang masih upload dokumen UKIN? Bentar. Pak Satria, Pak siapa? Pak Charlie. Bentar. Sebentar dibagikan bersabar. Main room itu yang paling atas yang pertama tadi. Iya. Itu ke ibu saya bagikan. Oke. Ibu Ani bisa kirim ke ini kan link chat yang kita punya Zoom nih kan? Saya punya WA yang terpisah. Dia apa? Putar lama nggak itu Kak? Jadi saya harus ketik dulu. Copy ke kolom chat. Pakai sebut. Sandi juga. Tunggu. Sudah Ibu Ani sudah Mbak? Sudah ya? Sudah. Oke. Ya. Ibu ketua berbagi. Ibu tetap sebagai puisi dan disertakan pada bagian akhir presentasi kampus 22. Oh,
Halo Bapak Ibu, masih kita menunggu sedikit ya, Ibu Bernadetta kah yang masih di room? Ya, oke. Oke, bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Ya, Bapak Yermia sama Mama Bernadetta masih sangat seru di bor, jadi saya menunggu sedikit. Mereka dua menyelesaikan tugas. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Dalam bor ini terasa waktu baru memulai, padahal kita sudah melewati 135 menit ini ternyata. Saya juga baru lihat ternyata sudah kelewat waktu. Jadi mohon maaf karena memang ini kita di dalam diskusi di dalam kelompok ini sangat seru, sangat apa namanya, semangat sehingga sampai lupa kalau waktu kita sudah selesai. Oke Bapak Ibu, kita akan melihat review aktivitas pembelajaran untuk modul 3.1 ini. Jadi dalam hal ini tidak ada benar atau salah pada setiap jawaban atas berbagai kasus yang ada di modul 3.1 ya. Jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang ada adalah apakah keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal ya. Seperti yang disampaikan oleh Mama Hilda tadi pertama, seberapa yakin kita tahu bahwa apa yang keputusan apa yang kita ambil dan konsekuensi apa yang akan timbul dari situ, di situ kita akan mengutamakan ya. Nanti. Ya. Kemudian keputusan yang diambil guru itu sebagai pemimpin pelajaran di sekolah merefleksi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah dan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah terlebih dahulu sebelum kita sampai di review aktivitas pembelajaran ini tadi sudah sedikit disinggung oleh rekan-rekan kita yang terdahulu berbicara. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan sampai pada refleksi kegiatan pada sesi yang pertama ini. Saya perlu mendapat umpan balik dari rekan-rekan semua terkait dengan kegiatan pada sesi yang pertama ini. Yang pertama, hal baru apa terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak Ibu temukan selama kerja di dalam kelompok? Ya, lihat tadi begitu antusias dan begitu bersemangatnya rekan-rekan dalam kelompok sehingga sampai lupa waktu. Kemudian yang kedua itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan agar pemahaman dan keterampilan Bapak Ibu dalam mengambil keputusan menguatkan peran Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak? Ya, silakan Bapak Ibu untuk yang pertama, hal baru apa yang terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak Ibu temukan selama bekerja di dalam kelompok? Oke, silakan. Ya. Ada yang ingin memberikan pendapat dalam hal ini, dalam refleksi kegiatan sesi pada sesi pertama ini? Silakan.
Ibu Ani barangkali, Ibu Francisca silakan, atau Mama Hilde silakan. Bapak Yusrip. Ya, silakan Sari. Oke, baik. Terima kasih luar biasa, Mama Francisca. Ya, kita memberikan reaction untuk Mama Francisca yang luar biasa, yang telah memberikan pendapat terkait dengan pengambilan keputusan yang ditemukan selama dalam kerja kelompok. Halo Bapak Ibu, suara saya tidak jelas ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Francisca, luar biasa ya. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang lain. Oke, silakan. Ya, Bapak Yusrip, silakan Bapak.